Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini akan menyampaikan bagaimana cara mengisi analisis data mutu berdasarkan tabel format analisis data mutu di tabel kedua. Jadi ini tabel kedua. Oke, sebagaimana di video pertama. Jadi coba diperhatikan teman-teman. Di video pertama ini ada standar indikator mutu dan kondisi saat ini. Nah, standar dan indikator mutu dan kondisi saat ini kita ambil dari rapor mutu. Ini. Jadi sekolah melakukan perencanaan pengelolaan. Ini sub indikatornya. Di sini kita lihat sekolah melakukan perencanaan pengelolaan. Kemudian ini memiliki visi dan tujuan yang jelas dan seterusnya ke bawah. Ini kita ambil dari ini di rapor mutu yang 3 ini, itu yang kita masukkan di sini. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan nilainya 7. Nah, analisis lingkungan internal kita, apakah sekolah kita memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas sesuai dengan ketentuan? Nah, ternyata sekolah kita sudah memiliki itu. Oleh karena itu, ini masuk di kekuatan. Nilainya 7 dan sesuai dengan kondisi di sekolah, maka ini masuk di kekuatan. Begitupun seterusnya ke bawah. Ketika analisis lingkungan internal mengatakan bahwa sudah sesuai dengan keadaan di sekolah, maka dimasukkan di kekuatan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua masih di standar yang sama, indikator mutu kedua, program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan. Selanjutnya, memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap. Nah, ini nilainya sudah SNMP ini 6,69. Nah, sekarang kita analisis lingkungan internal atau lingkungan di sekolah kita. Apakah memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap? Yang mana yang dimaksud? Nah, coba kita lihat di indikator mutu. Nah, apakah memiliki kalender pendidikan, struktur organisasi sekolah? Ini sudah ada semua kan di sekolah. Pembagian tugas di antara tenaga pendidik ini ada semua kan. Peraturan akademik ini yang mungkin tidak semua punya atau belum miliki, atau memang belum disusun secara lengkap. Tata tertib sekolah, kode etik sekolah, biaya operasional sekolah, kemudian ditinjau dirumuskan kembali secara berkala, pedoman pengelolaan KTSP dan seterusnya ke bawah. Nah, ini nih, ini deskripsi untuk indikator yang ini. Nah, pelaksanaan pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan. Nah, ada beberapa yang belum terpenuhi sehingga menurut kita ini belum mencapai SNP atau tidak sesuai dengan kondisi real. Kalau begitu, ini walaupun nilainya segini, tetapi karena dianggap ini belum seperti itu di internal kita, maka kita akan memasukkannya di kelemahan. Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap. Nah, ini kita masukkan di kelemahan. Oke, ini sudah ada satu kelemahan. Terusnya ke bawah seperti itu. Nah, di sini coba kita perhatikan di indikator program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan. Nah, sama ini melaksanakan kegiatan evaluasi diri. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri, nilainya 7. Apakah kita sudah apakah kondisi internal kita melakukan kegiatan evaluasi diri atau belum? Oh, ternyata menurut analisis kita bahwa di sekolah kita belum melakukan itu dengan baik. Oleh karena itu, walaupun nilainya sudah 7 atau di atas 6,67, tetapi menurut kita ini belum sesuai dengan kondisi real di sekolah. Kita masukkan di kelemahan. Oke, seperti itu. Nah, di standar pengelolaan ini begitu seterusnya ke bawah ya. Kita cari, kita baca ini apakah sesuai dengan kondisi real di sekolah atau tidak. Kalau memang tidak, maka kita masukkan di kelemahan. Untuk mengetahui apa-apa saja deskripsinya sehingga dianggap memenuhi atau tidak,
kita buka di indikator mutu, deskripsinya ada di situ. Oke. Nah, setelah kita lihat seperti itu, nah setelah selesai di format analisis data mutu, kita lihat ternyata ada 2 atau lebih ya, bisa jadi lebih, ada kelemahan ya, ada kelemahan mulai dari memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap. Ini kelemahan pertama, melaksanakan kegiatan evaluasi diri, ini kelemahan kedua. Nah, karena ada kedua kelemahan, maka inilah yang akan kita lanjutkan di tabel 3, analisis data mutu. Kita tuliskan standar nomor, standarnya apa, standar pengelolaan misalkan. Kemudian masalahnya belum memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap. Ini kita masukkan di masalah karena tadi di sini masalah ini kelemahannya memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap. Lalu ketika dirumuskan dalam bentuk masalah di analisis data mutu, maka kita akan menuliskan masalahnya apa. Diambil dari kalimat tadi, memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap. Nah, kita buat rumusannya masalahnya. Masalahnya adalah belum memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap. Itu diambil dari kelemahan tadi. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya kompetensi pedagogi pendidik dan tenaga pendidikan yang masih rendah. Artinya apa? Ini akar masalah ini kita ramu, kira-kira masalah ini muncul karena apa? Ya, memiliki pedoman pengelolaan sekolah, belum memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap, belum ada karena apa? Nah, ternyata setelah kita analisis masalahnya, akar masalahnya adalah kompetensi pedagogi pendidik dan tenaga pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu, maksudnya begini ya, menyusun kalender pendidikan mungkin masih ada yang belum sesuai, menyusun peraturan akademik guru-guru belum bisa melakukannya dengan baik dan seterusnya. Oke, setelah akar masalahnya kita ketahui, maka dibuatlah sebuah rekomendasi bahwa sekolah perlu memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan pengetahuan dalam pengelolaan sekolah lengkap. Dalam kata lain, sekolah perlu menyusun pedoman pengelolaan sekolah secara lengkap. Nah, ini rekomendasinya. Ini rekomendasi karena dianggap lemah atau dianggap rendah, maka sekolah perlu memfasilitasi itu. Oke, itu. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan evaluasi diri. Nah, karena di sini ada di kelemahan, maka itu yang akan kita lanjutkan di analisis akar masalah. Nah, melaksanakan kegiatan evaluasi diri ketika menjadi masalah, maka kita tambahkan belum melaksanakan kegiatan evaluasi diri. Kenapa belum melakukan itu? Akar masalahnya karena belum mampu mengembangkan prosedur evaluasi diri secara mandiri. Ini masalahnya karena pendidik ya dan tenaga kependidikan belum mampu mengembangkan prosedur evaluasi diri secara mandiri. Karena mereka belum mampu, maka direkomendasikan agar dibuat sebuah kegiatan untuk melatih guru agar mampu melakukan itu. Rekomendasinya adalah sekolah perlu memfasilitasi pendidik dan tenaga pendidikan dalam mengembangkan prosedur evaluasi secara mandiri. Seperti itu. Jadi yang tertuang dalam analisis data mutu itu adalah kelemahan yang ditemukan dalam analisis data mutu di sini. Ya. Jadi itu yang dituang ke dalam tabel ketiga ini. Jika ditemukan 2, ya 2 yang dipindahkan ke sini, ditemukan 3, maka 3 yang dipindahkan ke sini, ditemukan 4 kelemahan, ya maka 4 kelemahan yang dimasukkan di sini. Oke. Nah, setelah kita selesai di tabel 3 ini, maka kita lanjut di tabel 4. Tabel 4 bagaimana? Menyusun rencana peningkatan mutu.
Ini yang menjadi dasar kita bahwa ada yang direkomendasikan, maka rekomendasi itu akan ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana peningkatan mutu dalam bentuk. Saya berikan satu contoh, misalkan seperti ini. Tadi direkomendasi, sekolah perlu memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan pengetahuan dalam pengelolaan sekolah lengkap. Atau sekolah perlu menyusun pedoman pengelolaan sekolah secara lengkap. Nah, ini kita tuangkan di sini di tabel ini. Sekolah perlu memfasilitasi pendidik dan tenaga pendidikan dalam mengembangkan pengetahuan dalam pengelolaan sekolah lengkap. Atau sekolah perlu menyusun pedoman pengelolaan sekolah secara lengkap. Apa kira-kira program yang sesuai dengan itu? Nah, programnya adalah peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Karena yang dianggap bermasalah tadi adalah kompetensinya pendidik dan tenaga pendidikan. Ini jadi masalahnya, ya kan? Nah, setelah itu apa kira-kira bentuk kegiatannya? Nah, kalau begitu mereka perlu mendapatkan pelatihan untuk itu. Maka dibuatlah sebuah kegiatan workshop penyusunan pedoman pengelolaan sekolah. Kira-kira berapa kali? Ya, volumenya mungkin 1 kali dalam setahun. Biayanya dipertimbangkan, disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Misalkan di sekolah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 16 orang dengan asumsi kegiatan selama 2 hari dengan biaya yang dibutuhkan sekitar 200.000 per orang, maka jumlahnya sekitar 3.200.000. Oke, ini untuk di biaya sumber dana dari dana BOS. Selanjutnya kita lihat di rekomendasi kedua. Di rekomendasi kedua, sekolah perlu memfasilitasi pendidik dan tenaga pendidikan dalam mengembangkan prosedur evaluasi secara mandiri. Nah, ini kita masukkan ke sini di rekomendasi. Nah, kira-kira apa program yang sesuai untuk itu? Program yang sesuai adalah sama dengan yang tadi, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Kegiatannya adalah workshop penyusunan prosedur pelaksanaan evaluasi secara mandiri. Kira-kira berapa kali? 1 kali kegiatan dalam setahun. Biayanya diambil dari dana BOS. Sama hitung-hitungnya seperti tadi, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan dikali berapa hari dan biaya yang dibutuhkan. Seperti itu untuk di tabel keempat. Demikian, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.